follow-up corner, which they weren't sure. Mitan Suleiman, the height there. Oh, the shot though from Jeddah sneaks through Hussein Hassan, and Indonesia in the lead. Set pieces, they threaten all the time, the Indonesians. It's bronze today, but that could effectively be a gold medal goal in terms of Olympic qualification. Akui kualitas tim asuhan Sintayong, pelatih Irak sampai buat pengakuan begini tentang kekuatan timnas Indonesia. Laga super seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia U23 versus Irak. Laga yang begitu menegangkan ini digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menurunkan pemain yang sedikit berbeda karena absennya Rizky Ridho yang terkena larangan bermain akibat mendapatkan kartu merah saat menghadapi Uzbekistan. Meski begitu, tim asuhan Sintayong tampil percaya diri di hadapan riuhnya Stadion Abdullah bin Khalifa. Para pemain timnas Indonesia terlihat sangat mengerahkan kemampuan terbaiknya demi satu tiket ke Olimpiade Paris. Meski begitu, para pemain Irak juga bukan tanpa perlawanan. Hal itu terbukti dengan beberapa peluang yang diciptakan pemain Irak yang mengancam gawang yang dikawal Hernando Ari Sutaryadi. Melihat dari performa tim, pasukan Sintayong sebenarnya tampil apik di turnamen ini. Mereka sukses lolos dari grup neraka dan melewati target melaju hingga babak perempat final. Pelatih Irak Radisen Aisil mengungkapkan Indonesia jadi salah satu tim yang memiliki persiapan cukup baik. Skuad Garuda Muda juga diisi pemain muda berkualitas yang aksinya terlihat di Piala Asia U23 kali ini. Menurutnya, sepak bola Indonesia sedang bangkit menuju tren positif. Tim Indonesia adalah tim yang sangat dihormati dan para pemainnya bagus. Manajer mereka adalah manajer yang sama untuk tim Olimpiade dan untuk tim awal. Tim pertama yang menunjukkan bahwa sepak bola sedang berkembang di negara tersebut, ujar Radisen Aisil. Pelatih berpaspor Irak ini menambahkan Indonesia memiliki permainan yang cukup solid, termasuk dengan strategi yang baik dari Sintayong yang membuat mereka berada di tahap ini. Dia juga menegaskan bahwa Garuda Muda tidak hanya beruntung bisa melaju cukup jauh di turnamen ini. Mereka telah menang melawan Yordania, melawan Australia, melawan Korea Selatan. Mereka tidak datang ke sini secara kebetulan. Ada rencana dan strategi yang matang yang membuat Anda menghormati mereka, dan dengan menghormati tim lawan, Anda akan lebih fokus dan memaksimalkan kesempatan untuk tampil baik, meski menghadapi kesulitan dalam pertandingan yang sangat menentukan ini, jelas Senaisil. Buat bangga publik tanah air, JIJ tampil menggila di Liga Italia, harapan promosi masih terbuka. Bek timnas Indonesia JIJ memborong 2 gol untuk Venezia dalam lanjutan seri B melawan tuan rumah Catanzaro pada Rabu malam. JIJ mencetak gol pertamanya pada menit ke-14 melalui sundulan usai memanfaatkan tendangan bebas. Gol tersebut membuat Venezia menyamakan skor menjadi 1-1. Pertandingan sempat ditangguhkan karena lapangan tergenang banjir yang membuat aliran bola terhambat. Saat pertandingan dilanjutkan, JIJ tampil luar biasa dengan mencetak gol keduanya lewat tendangan sangat keras dari dalam kotak penalti lawan pada menit ke-55. Venezia pun unggul 2-1 atas Catanzaro. Sayangnya Venezia harus bermain dengan 10 pemain setelah Marins Perko diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-57. Situasi ini berhasil dimanfaatkan Catanzaro untuk dapat menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-59. Bahkan Catanzaro secara dramatis mampu mencetak gol ketiga pada menit ke-94 lewat penalti Pietro Lemelo. Kekalahan ini membuat Venezia tetap berada di zona promosi playoff ke Serie A, berada di posisi ketiga dengan 67 poin. Dengan 2 laga sisa, peluang Ijes dan kawan-kawan untuk lolos otomatis ke kasta tertinggi masih ada, tetapi tipis karena selisih 4 poin dari Como yang berada di posisi kedua. Venezia akan melakoni pekan ke-37 Serie B pada akhir pekan ini di kandang ketika menjamu Feralpi Saulo di Stadion Pierluigi Venzo pada minggu mendatang. Elkan Bagot resmi kembali ke Ipswich Town dan selangkah lagi promosi ke Premier League. Elkan Bagot resmi kembali ke klub asalnya Ipswich Town. Hal ini terjadi setelah masa pinjaman bek timnas Indonesia itu di Bristol Rovers telah berakhir. Lewat akun X-nya, Bristol Rovers mengumumkan 3 pemain termasuk Elkan Bagot yang dipulangkan ke klubnya masing-masing.
Pemain pinjaman kami telah kembali ke klub aslinya. Terima kasih Elkan Bagot, Brandon Aguilera, dan Harry Vaughan, tulis Bristol Rovers. Bristol Rovers meminjam Elkan Bagot dari peserta Championship alias kasta kedua Liga Inggris Ipswich Town pada musim dingin 2024 selama setengah musim. Di Bristol Rovers yang notabene klub divisi ketiga Liga Inggris atau League One, Elkan Bagot mampu menjadi pilihan utama dengan 14 kali tampil, 1 gol, 1 assist, dan 1 kartu kuning dalam 1036 menit bermain. Pemain timnas Indonesia itu disekolahkan ke Bristol Rovers karena tidak mendapatkan tempat di Ipswich Town sepanjang paruh pertama Championship. Elkan Bagot sama sekali tidak bermain di kompetisi itu, namun hanya mendapatkan kesempatan 4 kali di Ipswich Town untuk berlaga di Carabao Cup dengan perolehan 1 gol dan 1 assist selama 300 menit. Sementara itu, ketika Elkan Bagot kembali ke Ipswich Town, klub tersebut hanya membutuhkan 1 poin untuk promosi ke Premier League 2024-2025. Di sisa 1 partai, Ipswich Town menduduki peringkat kedua klasemen sementara Championship dengan 93 poin dari 45 laga, unggul 3 angka dari pesaing terdekatnya Leeds United. Juara Championship yang sudah dikunci Leicester City dan runner-up Championship berhak naik ke kasta Premier League pada musim depan. Elkan Bagot masih mempunyai kontrak dengan Ipswich Town hingga Juni 2025, namun sejak promosi ke tim utama pada 2021, ia total baru bertanding di 7 kali untuk klub tersebut. Reaksi Max Hilgers dan Ole Romeni, lihat Kelvin Verdong jalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pemain keturunan Indonesia Kelvin Verdong telah dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir masuk ke dalam program naturalisasi timnas Indonesia. Momen penting itu pun diposting Verdong di Instagram pribadinya, yang mana banyak netizen justru salah fokus dengan komentar 2 pemain keturunan lainnya, yakni Ole Romeni dan Max Hilgers. Ya, saat ini PSSI masih terus memproses sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Terbaru kiper FC Dallas yakni Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kini PSSI mengumumkan 2 pemain keturunan tambahan yang masuk ke dalam program naturalisasi. Pertama, pemain berusia 18 tahun yakni Jan Ravens dan penggawa NSC Nijmegen yang berkompetisi di divisi utama Liga Belanda yaitu Verdong. Untuk Verdong, ia tercatat sudah berusia 27 tahun dan memiliki pengalaman yang banyak di Liga Belanda. Tercatat Verdong pernah bermain untuk Feyenoord hingga FC20. Dengan pengalaman itu, Verdong disambut baik oleh para pencinta sepak bola tanah air. Verdong pun tampak senang hingga mengupload foto ketika dirinya bertemu dan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dalam postingan terbaru Verdong tersebut ada 2 pemain keturunan lainnya, yakni Ole Romeni dan Hilgers yang ikut berkomentar. Romeni meninggalkan kalimat pemain besar di kolom komentar, sementara Hilgers hanya menaruh emot ikon mata hati. Jelas, netizen pun ramai ikut mengomentari komentar Max Hilgers dan Ole Romeni. Kebanyakan menanyakan kapan menyusul Verdong dan Jan Ravens untuk masuk program naturalisasi. Namun nyatanya sejauh ini 2 pemain tersebut belum memberikan sinyal untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Max Hilgers bahkan secara terang-terangan pernah menolak ajakan bergabung ke timnas Indonesia karena merasa belum waktunya, sebab ia masih berusaha masuk skuad Belanda. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.